masih ada, Pak. Karena kan batu baranya masih ada. Cuma disegel aja yang nggak dikeluarin. Nah, kalau memang dikeluarin nggak masalah, baru ada nggak ada. Komplain masyarakat. Sekarang kan disegel. Cuma barangnya di dalam ada juga. Kalau sampainya tuh Pak, kalau daerah itu sampai ke Arepinang, Panganiran, walaupun kita di RT 1 Kelurahan Pampangan yang paling terdampak. Sakit tenggorokan, tiap berobat ke bidan, ISPA, anak-anak semuanya dapat batuk, pilek. Itu yang kami rasakan sekarang. Saya aja sekarang ini batuk flu ini nggak sembuh-sembuh. Kamis 12 Oktober 2023, tim gabungan penegak hukum lingkungan hidup Kota Padang menyegel 4 stok pel batu bara. Penyegelan stok pel ini akibat dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitasnya, mulai dari pencemaran udara, debu, hingga membahayakan kesehatan warga sekitar. Tim ahli hukum yang ikut serta dalam kegiatan tersebut mengatakan, sesuai aturan selama 7 hari pasca disegel, perusahaan harus mengosongkan aktivitasnya. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka akan berurusan dengan pihak yang berwajib. Ini persoalan ini sudah lama ya, dan kita sebagai hukum tentulah kita sangat peduli dengan kondisi seperti ini, pengaduan masyarakat. Pada posisi ini, kawan-kawan dari daerah menyatakan bahwasannya kegiatan tanpa izin. Ya, kegiatan tanpa izin, risiko hukumnya adalah kegiatan tak boleh operasi sebelum izinnya keluar. Nah, oleh karena itu hari ini kegiatan ini harus kita hentikan selama 7 hari jangka waktu. Kita harus mengosongkan tempat ini. Itu perintah undang-undang. Benar, Undang-Undang Cipta Kerja tahun nomor 6 tahun 2023 menyatakan ada kemudahan berusaha. Tapi tetap saja dinyatakan di sana bahwasanya untuk berusaha apapun yang berkaitan dengan sumber daya alam harus punya izin lingkungan. Nah, inilah pengaduan masyarakat, dampak yang ditimbulkan segala macam. Maka ini sebatasnya mungkin secara undang-undang ini ditutup sementara. Nah, pada akhirnya nanti apabila memang sudah selesai, nanti umpamanya kegiatan ini sudah memenuhi persyaratan amanah undang-undang, maka ini kita bersedia akan kita lakukan. Dan ini memang harus kita lakukan karena ini amanah undang-undang, bukan kehendak daerah, bukan kehendak siapa. Karena di tim ada kejaksaan, ada kehakiman, ada perguruan tinggi seperti saya dan beberapa teman-teman lain yang ikut dalam urusan ini. Namun penyegelan 4 stok pel tersebut oleh tim hukum lingkungan hidup Kota Padang ternyata belum menghentikan aktivitasnya. Sebagian stok pel ternyata masih beroperasi. Menurut warga berpajam pasca penyegelan, aktivitas stok pel kembali berlanjut. Sementara itu, menyikapi masih adanya aktivitas stok pel batubara ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Edi Hasmi mengungkapkan, dalam pertemuan dengan sejumlah pihak termasuk perusahaan ada perbedaan pendapat. Di antaranya terkait perizinan yang menyatakan jika pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan mencabut izin operasionalnya. Menyikapi hal itu, DLH Kota Padang menyebut akan menyurati Kementerian Lingkungan Hidup terkait langkah yang mesti dilakukan untuk menghentikan dampak lingkungan yang saat ini masih terjadi.
kita dari DH hanya sampai pada kondisi memberikan sanksi pasal pemerintah namanya ya, untuk mengenai dampak lingkungan. Nah, tapi setelah kita adakan pertemuan dan rapat dengan pemilik dan juga unsur-unsur instansi terkait, nah memang ada beberapa perbedaan pendapat tentang perizinannya itu. Nah, sehingga kita memutuskan untuk meneruskan ke Kementerian Lingkungan Hidup ya, melalui provinsi untuk membicarakan, menilai ya, ada beberapa pendapat tentang itu. Makanya kita melihat bahwa dari sisi lingkungan itu dokumennya adalah UPL. Kalau UPL sekarang itu kan adalah di bawah perizinan Kementerian KLHK, karena dianggap ini adalah usaha yang punya risiko tinggi. Jadi bukan dari DH Kota Padang. Ya. Artinya ada kewenangan yang tidak daripada kita. Makanya untuk memperjelas, mempercepat proses ini, kita minta bantuan Gakum dari KLHK melalui provinsi untuk menjembatani bagaimana proses masalah ini bisa selesai dengan baik, tuntas. Jadi kita sekarang sedang mempersiapkan suratnya, ya supaya nanti ada posisi yang sama, ya karena ada kewenangan dari pusat di situ. Makanya kami tidak bisa melebihi. Buntut belum berhentinya aktivitas perusahaan stokpel ini, sejumlah warga dan walhi melapor ke Polda Sumbar. Ada 2 laporan yang disampaikan ke kepolisian, yaitu aktivitas stokpel tanpa perizinan berusaha. Yang kedua terkait dugaan pencemaran lingkungan hidup. Kepala Departemen Advokasi Walhi Sumbar, Tommy Adam, mengatakan sebelumnya pihaknya sudah menyampaikan ke dinas terkait jika aktivitas stokpel telah melebihi tenggat waktu pasca disegel. Data dari Walhi sendiri, dampak yang dirasakan masyarakat dari aktivitas stokpel batubara ini cukup parah. Ada 62 orang terganggu kesehatannya, khususnya pernafasan, dan semakin banyak yang menderita penyakit ISPA. Belum lagi usaha masyarakat yang terhenti akibat debu stokpel yang mengerubungi warung-warung warga. Ya, pertama itu memang kita sudah sampaikan ke DLH Kota Padang bahwa ini sudah lebih dari tenggat waktu penghentian aktivitas stockpile. Tanggal 19 Oktober itu sudah harus berhenti. Tapi faktanya sampai hari ini, sampai detik ini, itu aktivitas perusahaan, khususnya PT MI, itu masih melakukan aktivitas bongkar dan muat batubara di lokasi. Nah, dampak yang sudah dirasakan masyarakat sudah semakin parah sekarang. Data yang masuk saja di Walhi itu setidaknya ada 62 orang yang terganggu kesehatannya, khususnya banyak yang penyakit ISPA yang diderita oleh masyarakat. Sehingga memang karena kejelasannya dari DLH Kota Padang dan pemerintah kota tidak jelas, maka Walhi Sumbar, PBHI Sumatera Barat, serta warga berinisiatif untuk melaporkan, menempuh jalur hukum. Iya, menempuh jalur hukum. Karena setidaknya di dalam pengaduan kita ini ke Polda Sumbar ini ada 2 setidaknya. Pertama itu adalah aktivitas perusahaan, 4 perusahaan ini melakukan kegiatan tanpa perizinan berusaha. Yang kedua, terkait dengan dugaan pencemaran lingkungan hidup pada Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Ya, kami berharap lah Pak, yang namanya sudah disegel, kami berharap bahwa PT MI ini menjalankan hukum yang sudah ditetapkan pada penyegelan itu, yaitu berhenti beraktivitas. Bukti-bukti yang diminta itu dalam bentuk apa, Bu, gitu? Seperti foto-foto terkait mereka masih beraktivitas setelah mereka disegel, dan juga kebetulan saya kan memang sakit ya. Kebetulan ada diagnosa dari dokter spesialis paru saya yang sudah saya berikan kepada mereka.
juga saya tidak hanya memberikan masalah sakit ini tentang saya saja, juga semua warga saya termasuk yang dari Puri ini kan, ini warga yang baru datang nih. Mereka juga mendapatkan dampaknya dari PT MI ini. Pasnya lokasi mereka itu di belakang Stopel itu perumahan betul tuh, banyak perumahan di belakang itu. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas stokpel batu bara akan lebih parah jika tidak segera dihentikan. Bukan hanya bagi kesehatan manusia, namun juga akan merusak ekosistem dan sumber kehidupan jika terkontaminasi, mulai dari udara hingga sumber air masyarakat. Pengamat kesehatan lingkungan hidup FMIPA UNP, Elsa Yuniarti mengatakan, dampak kronis yang perlu jadi perhatian ialah paparan berkelanjutan. Karena berdasarkan penelitian, paparan batubara juga disebut memicu kanker paru-paru. Lingkungan, otomatis udara, ya, kemudian air dan tanah yang akan meresap dari timbunan batu bara tersebut, ya, udara otomatis dengan adanya sebaran angin yang akan sampai juga kepada masyarakat di sekitarnya, terutama yang berdampak langsung, juga yang tidak berdampak langsung akibat sebaran angin ke masyarakat yang jauh dari zona tempatnya timbunan itu. Di timbunan batu bara itu mengandung PM10 dan PM2,5. Jadi terhadap dampak terhadap lingkungan, yang pertama ada dampak terhadap kesehatan, ada yang akut dan ada yang kronis. Yang akut yaitu yang terpapar langsung, yaitu masyarakat di sekitar, ya, gejala ISPA otomatis, ya. Kemudian tenggorokan, ya, iritasi tenggorokan, kemudian iritasi mata bisa, ya, berdampak akut pada masyarakat di sekitarnya. Terhadap dampak kronis, paparan yang berkelanjutan, ini yang perlu kita waspadai. Yang pertama yaitu sistem kardiovaskuler, ya. Karena ada PM10, ya, PM2,5 terutama yang akan mengakibatkan beberapa penyakit terkait hipertensi, stroke di jangka panjang. Dan yang batu bara ini dari riset yang telah banyak diteliti, ya, dengan paparan yang berlangsung lama, ya, tidak hanya masyarakat sekitar, juga masyarakat yang zonanya jauh, ya, mengakibatkan adanya kanker terhadap paru-paru. Lebih jauh, lisensi perusahaan pun dipertanyakan. Bagaimana aktivitas usaha tersebut bisa berjalan sejauh ini, sementara dampak yang ditimbulkan begitu besar. Dinas Kesehatan, ya, terkait juga lisensi dari perusahaan itu perlu juga dipertanyakan. Sebab sebelum mendirikan suatu perusahaan kan harus ada suatu legalitasnya,
ya. Dari legalitasnya itulah kita bisa untuk bertindak terhadap akibat dari suatu perusahaan yang akan merugikan masyarakat di sekitarnya. Dan apakah Pakar lingkungan Indang Dewata menyebut aktivitas perusahaan yang bisa dikenai sanksi administrasi ialah yang mengantongi izin. Namun bagi aktivitas yang tidak mengantongi izin, maka sanksi pidana bisa langsung diberikan. Yang berbisnis seperti batubara seperti ini, dia tetap harus mempunyai izin lingkungan atau disebut dengan persetujuan lingkungan. Dasarnya itu adalah Undang-Undang 32 tahun 2009 dan ditambah lagi Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 pada 2003 itu. Nah jadi yang pertama karena konsepnya tadi tidak punya izin, maka itu sudah melanggar aturan. Nah di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 32 tahun 2009 melanggar aturan itu ada 3 sanksi. Sanksi pidana, sanksi perdata itu. Ada sanksi administrasi. Nah kalau dia tidak punya izin, ya tentu tidak akan mungkin lakukan sanksi administrasi, karena yang sanksi administrasi itu adalah pencabutan izin lingkungannya atau pencabutan persetujuan lingkungan. Dia sendiri tidak punya izin, maka ini wilayahnya adalah sudah wilayah pidana. Maka ini tentu tidak bisa dikerjakan, tidak hanya pemerintah daerah saja yang harus turun tangan, itu juga termasuk kepada kepada pihak polisian juga, karena adalah mereka melakukan kegiatan ini adalah tidak melaksanakan aturan dari Undang-Undang 32 dan Undang-Undang Cipta Kerja seperti itu. Lebih lanjut, Indang Dewata menyebut pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menghentikan aktivitas stokpel batubara jika berdampak terhadap lingkungan. Artinya, sebagai pemilik wilayah, Pemko Padang memiliki wewenang penuh melindungi masyarakatnya, bukan sekonyong-konyong menunggu oleh cut dari pemerintah pusat. Jadi sebenarnya pemerintah daerah juga tidak boleh mundur. Artinya kita tidak masuk dalam undang-undang perdagangan batubaranya, tapi kita masuk pada pencemaran dan perusakan lingkungan. Kalau masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan itu ada tanggung jawab dari pemerintah daerah. Karena fungsi pemerintah daerah itu adalah melindungi warganya gitu. Dan itu harus tanggung jawab. Jadi tidak pernah mundur, jangan dikejar ke pusat. Nah, secara prosedural ya kita sampaikanlah ke pusat. Tapi kalau masalah pencemaran lingkungan, karena begini, lihat dua. Satu adalah pedagang batubara, satu adalah dampak dari pedagang batubara. Kita tidak masuk dalam pedagang batubara, maka kita tidak ikut dalam pasal 506 Undang-Undang Cipta Kerja itu. Tapi masuk kepada dampak dari pencemaran batubara. Dampak itu berada di Kota Padang. Maka pemerintah Kota Padang melakukan respon terus. Ketika dia tidak mengunggahkan itu, ya berarti dia sudah mengangkangi pemerintah Kota Padang. Dia tidak menghargai, tidak mengakui keberadaan pemerintah Kota Padang. Dari keterangan berbagai ahli lingkungan, jelas jika ada pelanggaran hukum lingkungan dalam aktivitas sejumlah stokpel batubara di Kota Padang ini. Kuat dugaan jika aktivitas penumpukan batubara tersebut tidak mengantongi izin, sehingga aparat penegak hukum dinilai bisa langsung turun tangan. Koordinasi yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang kemarin, yang dihadiri juga oleh beberapa elemen pemerintahan, termasuk juga di sana ada dari akademisi ahli dari universitas. Jadi kemarin kita sepakati dari hasil rekom rapat tersebut bahwa untuk aktivitas sementara kita hentikan. Kemarin juga sudah tindak lanjutnya sudah dipasang ulang oleh tim gabungan untuk pemberian aktivitas kegiatan stokpel tersebut. Kemudian untuk proses hukum kita juga sedang melakukan penyelidikan terkait ada tidaknya pelanggaran pidana di sana. Kalau memang ada kita temukan pidana, kita akan lakukan tindakan
profesional berdasarkan hukum aturan yang berlaku. Pencemaran lingkungan akibat aktivitas stokpel batubara bukan hanya terjadi di Kota Padang. Di Jakarta misalnya, pemerintah daerah setempat telah mengambil langkah tegas dengan menutup aktivitas perusahaan-perusahaan pengelola stokpel tersebut. Terakhir, Pemprov DKI menghentikan 6 aktivitas stokpel batubara karena dinilai penyumbang pencemaran udara. Lantas, apa perlu Pemko Padang dan Pemprov Sumbar melakukan studi banding atau belajar aturan agar mampu menghentikan aktivitas stokpel-stokpel ke DKI Jakarta yang saat ini masih mengancam keberlangsungan hidup masyarakatnya? Sekarang itu masih ada, Pak. Karena kan batu baranya masih ada. Cuma disegel aja yang nggak dikeluarin. Nah, kalau memang dikeluarin nggak masalah, baru ada nggak ada komplain masyarakat. Komplain masyarakat. Sekarang kan disegel. Cuma barangnya di dalam ada juga. Nah, kalau harapan kami kalau nggak ada izin tuh dihapuskan aja, dikeluarin aja kan. Ya nggak ada izin kan. Soal lingkungan kan juga apalagi hari hujan. Nanti airnya dari batubara ke sini udah hitam semua kan. Baru itu Pak, kalau seandainya asapnya langsung mengganggu pernapasan masyarakat di sekolah. Yang pertama kali anak-anak kecil banyak yang sakit sesak napas, banyak komplain masyarakat di batubara ini. Tapi kalau seandainya banjir Pak, air bandar itu Pak habis hitam saudara. Nah, sampai ke rumah abu-abunya nggak tertahan di masyarakat. Tapi kami sebagai masyarakat yang di sini Kelurahan Tampangan Pak mengharap supaya kalau dapat batu baranya ditutup ya. Semua di sini dapat serangan ISPA Pak, sakit tenggorokan, tiap berobat ke bidan, ISPA, anak-anak semuanya dapat batuk, pilek. Itu yang kami rasakan sekarang. Saya aja sekarang ini batuk flu ini nggak sembuh-sembuh. Abunya lagi, abu baranya, terus asapnya lagi. Kalau malam-malam itu kalau ada asapnya itu bau itu menyengat ke tenggorokan, hidung. Gelap dibikinnya, kayak kabut asap itu bikinnya.